94,1 Selalu Sabila FM, radionya orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kamu semua sahabat Salsa. Hari ini Romi hadir di program salah satu show inspiratif dan edukatif dengan segmen baru sahabat Salsa. Kalau biasanya kita ngobrol tentang politik ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang seni ya, kekayaan daerah yang harus dilestarikan, yaitu musik sahabat Salsa. Dan kita akan ngobrol dengan tema besarnya adalah upaya meregenerasi musisi lokal untuk masa depan musik daerah. Tentu karena ini adalah salah satu inspiratif dan edukatif, kita telah menghadirkan 3 narasumber yang tentunya bisa memberikan inspirasi untuk kita dan memberikan edukasi juga untuk kita, terutama di dunia musik sahabat salsa. Jadi langsung saja dan selain di frekuensi kita 94,1 FM, kamu juga bisa mengikuti obrolan kita di live TikToknya Salsabila FM ya, di 941 Salsabila FM. Oke, untuk ngebahas atau ngulas topik kita hari ini, yang upaya meregenerasi musisi lokal untuk masa depan musik daerah, kita langsung sapa dulu sahabat Salsa ketiga narasumber yang sudah hadir di studio kita, di studio lantai 2 Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang. Yang pertama sahabat Salsa, kita mulai dari yang paling senior dulu. Ada Pak Fatur Rohim ya. Beliau merupakan musisi senior, akademisi dan pengajar seni musik di SMPN 1 Sampang. Pak Fatur Rohim, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mas Romi. Alhamdulillah ya. Paling senior tapi nampaknya sahabat Salsa paling muda ya. Oke, dan di sebelahnya sahabat Salsa kalau Pak Fatur Rohman tadi di Fatur Rohim, mohon maaf Fatur Rohim. Pak Fatur Rohim di era 90-an. 80-an, di era 80-an. Iya. Berikutnya kita akan masuk ke lintas generasi musik di Sampang yang di era 90-an. Ada Mas Purwahadi atau Mas Pur gitu. Beliau merupakan musisi juga, drummer, skakel band dan alifroh. Wow. Mas Pur, apa kabar hari ini Mas Pur? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik, wasyukurillah. Mas Pur, gimana perjalanan ke sini? Kayaknya agak sedikit batuk ya Mas Pur ya? Iya, ini agak kurang sehat Mas. Oke, itu Mas Pur dapat salsa. Dan berikutnya yang paling muda generasi musisi Sampang era 2000-an sahabat salsa, ada Muhammad Ade Alfarizi atau yang lebih akrab disapa dengan Ade. Siap. Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade, gimana perasaannya bisa satu bangku dengan kedua senior kamu di dunia musik? Ade? Ya, merasa sangat dihargai dan juga lebih friendly gitu sama senior. Lebih dekat gitu. Harus senior itu harus merangkul yang junior gitu ya, terutama di dunia musik gitu. Oke, itu dia 3 narasumber kita sahabat salsa. Dan di sesi awal ini karena waktunya singkat sebelum pemutaran adzan, kita lebih pengen ngulik lebih dalam lagi seperti apa perjalanan musik ketiga narasumber kita sahabat salsa. Mulai dari kapan bermusik, kemudian perjalanannya megang musik apa dan sebagainya. Kita mulai dari Pak Fatur. Iya, baik. Pak Fatur, kalau biasanya di akrabnya di dunia musik nih dipanggil apa nih? Panggil Kem itu. Kem, iya. KIM, Toki, Kem gitu loh. Kem. Ya, nama-nama dari orang tua juga bisa. Cuma nama-nama akrab lah. Sama teman-teman gitu loh dulu. Istilahnya nama panggung gitu, Nama, Mas Kem. Gitu. ya, nama panggung. Kalau di radio kan istilahnya nama udara gitu ya. Oke, Mas Kem, boleh diceritakan ke sahabat salsa seperti apa perjalanan musiknya Mas Kem? Begini ya, sebelumnya nama saya Fatur Rohim ya, atau bisa dipanggil Kem. Saya sebagai musisi senior ya. Kenapa kok sampai senior? Saya tuh sudah 40 tahun lebih bergelut di bidang musik semenjak tahun 83, 84 gitu. Tahun 84, 83 gitu. Dan yang kedua, ya sebenarnya bukan akademisi Mas Romi ya. Jadi bisa dikatakan praktisi aja gitu. Okay. Kalau praktisi itu memang seseorang yang bekerja di bidang musik ya. Entah itu komposer, entah itu aransemen, arranger
atau musisi atau vokalis dan sebagainya itu, dan langsung nyata itu. Kalau praktisi, kalau akademis tidak, lain sebaliknya gitu. Akademisi itu ya dia ngajar di kelas dan bergelar ya sarjana musik atau sarjana seni, sebenarnya begitu kalau akademisi. Ya kalau kita perjalanan musik saya ya sebagai musisi ya di Sampang itu memang dulu ya Mas Romi ya, jarang sekali musisi itu, bisa dihitung dengan jari kalau namanya musisi itu loh. Dan saya tuh sendiri sebenarnya kadang-kadang gabung dulu tuh di band tuh ada 3 Diman. Band Pemda, Trunojoyo Band, terus band penerangan, terus Semansa. Saya juga gabung Semansa, kadang-kadang diambil sama Pemda itu Trunojoyo Band dan band penerangan. Iya, Gitu saking jarangnya dulu gitu ya. Ya jarang. Lain sekarang kan lain lagi gitu loh. Iya. Di situ banyak gitu. Dan lagian tuh mudahnya untuk tampil ya, termasuk ada kafe-kafe itu kan sering tampil. Kalau dulu kan ada kafe. Yap. Tahun 85 tuh gak ada kafe, sampai 90 udah ada kafe kan. Yap. Itulah. Kalau di musik megang apa? Saya tuh senangnya tuh bass sama drum. Oh, keren Ya. banget tuh ya. Kalau bass tuh sama drum, yang lain tuh bisa, cuman paling seneng tuh hati tuh di drum atau bass. Kalau di bass pasti banyak yang ngefan dulu Mas Kem ya. Ya. Lagi ngetik bassnya gitu. Iya, tapi dulu kan kalau musisi dulu kan lain dengan sekarang gitu loh. Iya. Kita mau juga gabung di musisi ya dangdut, itu juga merupakan langkah-langkah untuk dapat saya tuh mengekspor gitu loh. Mengeksplorasi Iya, diri. eksplorasi, iya. Oh, 40 tahun sahabat Salsa. Jadi Salsa Bila FM hari ini menghadirkan narasumber yang tepat gitu ya, karena Mas Kem ini sudah 40 tahun berkarya di dunia musik di Sampang sahabat Salsa. Oke, lanjut berikutnya ke generasi 90-an. Ada Mas Pur. Mas Pur boleh diceritakan seperti apa perjalanan musik Mas Pur di Sampang, Mas Pur? Saya mulai tertarik dengan dunia musik sebenarnya dari SMP, dan menindaklanjuti dari apa yang diceritakan Mas Kem tadi. Justru yang menginspirasi saya untuk belajar, saya kan drum dulu awalnya. Itu malah dari adiknya Mas Kem. Dulu ada grup seman saya itu namanya Big Power. Pertama kali saya tertarik untuk pengen ngeband itu gara-gara nonton penampilannya Big Power itu. Itu saya kelas 1 SMA dan mulai pegang alat benar-benar ngeband baru kelas 2 SMA tahun 92, dan sampai sekarang berarti sudah 33 tahun. Kemudian 30 tahun. Karena mohon maaf pada saat itu izin untuk menekuni musik atau kuliah di jurusan musik itu sangat sulit untuk mendapatkan restu dari orang tua zaman dahulu. Iya. Yang mana lingkungannya kan masih konservatif dan pragmatis ya. Iya. Yang mana dahulu kala itu beliau-beliau orang tua kita itu memandang profesi seorang seniman musik itu tidak jelas maksudnya. Iya, betul. Akhirnya berangkat dari itu saya tidak diizinkan untuk kuliah di jurusan musik. Akhirnya kuliah mainstream lah, jurusan-jurusan ekonomi, bla 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 itu ya. Akhirnya karena berangkat dari ini keterpaksaan, akhirnya ya kuliah pun kita sambil ngeband. Jadi dapatnya malah pengalaman di dunia musik di sana. Saya kuliah di Malang. Nah, begitu lulus saya balik ke Sampang, ketemu teman-teman lama lagi, ngeband lagi, sampai akhirnya tahun 2000 saya gabung ke Alif Roh sampai sekarang. Jadi mulai zamannya Alif Roh masih di bawah, sampai akhirnya naik lagi, dan sekarang udah agak ke bawah lagi. Saya saksi sejarahnya. Gitu Mas. Luar biasa banget sahabat Salsa ya Mas Pur. Jadi ada di masa memang dulu pragmatis sekali ya sahabat Salsa. Jadi kalau nggak ASN, kalau nggak jadi tentara, nggak jadi aparatur pemerintah itu dinilai, dipandang sebelah mata gitu ya. Padahal kalau kita melihat musik saat ini itu sangat menjanjikan gitu ya. Dan ini Mas, saya pernah merasa malu ya ketika saya sudah lulus kuliah dan baru bisa pegang uang sendiri ya dari hasil kerja payah sendiri. Akhirnya saya masuklah ke sekolah musik, salah satu sekolah musik di Surabaya, dan ternyata
pertama kali saya masuk kelas ya, itu teman-teman saya itu anak SD mas, saya paling tua mas. Serius. Waduh sampai gitu ya. Pengalaman. Saya, ya. Iya. Jadi kalau dibilang sebenarnya nggak ada kata terlambat Iya, untuk iya. belajar, tapi kalau meraih ke pengalaman itu Mas Pur bisa dibilang terlambat karena di kota besar seperti Surabaya itu mereka yang ikut di kelas musik itu adalah anak-anak yang usianya masih. Jadi kesadaran orang tua pun menentukan. Iya, Brian. Kalau Mas Kem berarti juga menjadi salah satu pentolan yang merintis musik di Sampang juga berarti kalau di era segitu. Bisa, iya. Artinya begini, saya tuh kan juga ya kalau dari akademisi saya memang masih belum punya ya secara akademisi. Memang tadi itu secara kita tuh hanya bersifat ya akibat ya sering manggung lah gitu loh. Jadi kita pengalaman gitu secara praktisi aja kalau saya begitu. Oke. Iya. Itu sahabat salsa, 2 musisi senior di Kabupaten Sampang. Dan sekarang kita pindah ke Ade. Wow. Ya, Mas Dan Romi. ini menjadi generasi termuda sahabat salsa yang masih bertahan di Sampang dengan saat ini aktif di Bangsa Cara Masa Band. cara band. Benar. Ade, boleh diceritakan perjalanan musik kamu di Sampang, Ade? Awal kali tertarik dengan band, saya lihat bandnya Mas Pur nih sekarang. Tadi Jadi saling bersambung di Iya. generasi ini ya. awal hanya sekedar iseng karena ayah juga berprofesi sebagai musisi ya, tapi di musik dangdut waktu itu. Di Sidoarjo, tapi saya juga di Sampang ini akhirnya kok di Sampang kok gak ada apa-apa gitu. Apakah musik di Sampang gak semenarik di Surabaya atau di Sidoarjo seperti itu. Akhirnya 2008 band saya Bangsa Cara ini terbentuk di SD Gunung Sekar 1. Kebetulan di situ ada guru yang mendorong saya untuk bisa mulai mengenal alat, terus kemudian belajar, dan juga intinya beliau ini mensupport. Jadi dari kenal alat di sekolah, kemudian ke studio yang punyanya Mas Pur juga saat itu. Dan itu adalah perjalanan sampai sekarang yang kita tetap terus kembangkan ilmu-ilmu yang awalnya hanya ingin tampil, tapi bukan hanya soal tampil tapi juga mempantaskan diri sebagai musisi, seperti itu juga. Gitu Mas Romi. Jadi sejak tahun 2008. Ya. Dan itu juga lahir dari keresahan kamu ketika kamu nomaden dari Surabaya, dari Sidoarjo ke Sampang. Ya. Dan kamu gak melihat pergerakan musik di Sampang gitu ya. Iya. Dan akhirnya kamu mulai aktif. Romi kira Bangsa Cara itu berdiri di tahun 2010 ke atas, ternyata itu sejak tahun 2008. Ya, dari SD kelas 4 itu kita mulai jalan. Oke, jadi dan salah satu yang menginspirasi kamu itu waktu itu Mas Pur gitu. Mas Pur benar. Oke. Dari festival itu. Ya, lagi zaman-zamannya festival itu. Oke. Setiap bulan kalau nggak salah ada satu festival. Jadi kita yang namanya anak-anak sepedaan kita kejar kalau di mana nih di alun-alun, terus kemudian dulu masih lapangan tenis itu ya, depan DPR itu, terus dulu karapan sapi juga ada event seperti itu. Jadi mulai dari banyaknya performance seperti wah kita kok kayaknya tertarik nih, bisa nih kita untuk tampil kayak gitu juga, seperti itu. Iya. Dan Jadi ini Mas tambahan saya. gimana Mas Pur? Band di Sampang yang startnya dari SD dan masih eksis sampai sekarang itu mana Bangsa Cara ini. Startnya dari SD. Iya, benar. Oke, mungkin nanti di dalam kesempatan mungkin di talk show edisi berikutnya kita akan ngobrol tentang Bangsa Cara ya. Boleh kita undang juga Bangsa Cara untuk juga ngobrol sekaligus perform di sini, dan di generasinya Mas Pur juga, generasinya Mas Kem juga lewat salsa gitu ya. Jadi senang hati. Salsa Bila FM dengan adanya talk show ini sebenarnya ya itu kita juga berangkat dari kegusaran hati juga sahabat salsa ya. Karena jujur
selama Romi di sini, Mas Kem, Ade, kemudian Mas Pur gitu, sangat jarang sekali, bahkan bisa dihitung jari ya festival musik yang ada di Sampang gitu. Benar. Dan itu mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor yang cikal bakal harus dihidupkan kembali agar musik di Sampang ini bisa kembali aktif lagi gitu Sahabat Salsa. Oke. Kalau Ade sendiri, Ade awal musik itu pegang di apa, Ade? Saya dari lahir sampai sekarang seneng drum. Oh. Seneng drum yang ya gimana drummer ngebukin drum itu kayaknya keren banget gitu pada saat itu kan kita masih anak-anak seperti itu. Oke, dulu ngelihat Mas Pur ngebukin drum itu gimana? Ade ngeliat Mas Pur itu? Wah, kayak lihat Queen gitu di depannya. Queen di depan. Gitu. Oke. Sebelum kita break nih, Romi kembali lagi ke Mas Kem gitu. Iya. Mas Kem, dulu awal musik di Sampang itu seperti apa sih? Geliatnya seperti apa? Ya begini ya Mas Remi ya, kalau kita lihat awal kita tuh di band Sampang tuh era-era tahun 85 tuh ya masa lagu tuh sederhana sekali, gak ada sekarang gitu. Bahkan dulu kita tuh cari lagu itu ya, cari lagu tuh sudah setengah mati. Masih dari ke Surabaya, Pamekasan. Dulu kan nggak ada kaset tuh, kaset pita tuh kan jarang. Iya. Iya. Sekarang kita tampil di Pamekasan. Ini lagunya. Cari kita ke Surabaya. Kok sekarang enggak kan? Langsung dari YouTube aja sudah langsung jalan. Bahkan sama uploadnya sekalipun sudah ada. Jadi itulah perkembangan teknologi gitu kan ya. Iya. Jadi tadi itu kalau kita mereview kita tuh musik era 85 tuh di Sampang tuh memang tadi itu seperti saya sampaikan memang ya katakanlah sulit. Jadi musisi itu sulit itu loh. Iya. Masa kadang-kadang tuh kita harus mengisi. Misalkan keyboard kosong saya isi, drum kosong saya isi gitu loh. Jadi melodi saya tuh kurang begitu paham kalau melodi itu ke gitar. Kalau gitar ginjal ya bisa. Cuman kalau drum sama bass tuh saya memang sama dengan Ade nih, saya seneng drum. Seneng gebuk-gebukin. Tapi yang membedakan di era dulu, walaupun dengan serba kesulitan yang ada di era 80-an ada ya, kemudian di era 90-an pun yang masih mayoritas masyarakat Sampang yang masih pragmatis akan musik gitu. Iya. Tapi yang membedakannya itu adalah semangatnya. Semangat bener, semangat tuh. Walaupun dengan segala keterbatasan itu, kesulitan itu, tapi musisi Sampang di eranya itu mereka benar-benar semangat dan akhirnya musik di Sampang itu benar-benar hidup. Iya. Dan rasakan berkembang gitu loh. Iya. Cuman dua faktor dari faktor dari personil juga menentukan. Zaman saya dulu kita kembali zaman saya ya. Tadi itu kalau musik itu ya kita tuh musiknya tuh ya kebanyakan melankolis itu. Ada yang musik rancak, cuma kebanyakan melankolis gitu loh. Ya tahun 85 kalau kita kenal lagu-lagunya, kalau kita lihat lagunya God Bless itu kan itu juga lagu-lagu yang sangat senang bagi kami. Iya, apalagi saya juga penggemar lagu God Bless gitu loh. Udah favorit banget. Oke, Mas Kim di teman-teman ngeband dulu itu masih ada semua nggak, masih aktif sekarang semua? Sudah tidak ada, artinya ada di Surabaya, ada di Jakarta gitu loh. Cuman kadang-kadang saya itu kalau kita bicara masalah musisi ya tadi itu, kalau kita angkatan 80 ya saya ada yang 70 masih ada, 60 sudah ada semua. Satu ke generasi 60 juga gabung saya itu. Ya saya paling muda gitu loh 60. Jadi sejak sebenarnya udah mulai ngeband itu di era 60-an. Enggak, bukan 60-an. Artinya kadang-kadang kita gabung itu ya generasi. Namanya generasi itu kadang-kadang ada yang generasi 60 tuh paling enggak sekarang sudah meninggal semua gitu loh. 70 masih ada. Ya 80 juga terbatas lah musisinya gitu. Menarik sekali ya. Mungkin di Mas Pur di musik itu juga ada sanat-sanatnya berarti mungkin ya. Nggak putus itu. Kalau Mas Pur sendiri Skakel Band, boleh dong, kan itu sebelum Alifro nih. Iya. Skakel Band, boleh sedikit dikenalin tentang Skakel Band. Skakel Band tuh hampir nyaris bersamaan dengan masuknya saya ke Alifro. Karena saya terlihat dan tertangkap oleh manajemen Alifro
gara-gara saya di Skakal Band itu. Nah, kan pada saat itu Skakal Band kan sering ikut festival-festival se-Madura lah, ya sering dapat juga prestasi gitu. Akhirnya terlihatlah sama manajemen Alipro dan akhirnya saya diajak gabung sampai sekarang itu. Oke. Dan kalau saya boleh melengkapi tadi yang dari Mas Kem, untuk masalah keterbatasan pada saat itu memang kita terbatas untuk fasilitas ya. Dulu melas kita Mas kalau mau latihan tuh di Sampang belum ada studio musik pada zaman-zaman saya SMA dulu. Jadi studio musik itu yang ada cuma di SMA 1, SMA PGRI. Itu pun kita numpang kakak kelas kita yang latihan, baru kita bisa itu masih ngangkut alat. Makanya boleh dibilang kalau zaman sekarang itu nggak pinter, sangat rugi Mas. Nah, sekarang fasilitasnya sudah lengkap. Bener. Mau cari lagu tinggal klik di YouTube sudah ada semua, gerakan tangannya kelihatan semua. Kalau dulu nggak ada Mas. Dengan akotnya sekalian. Iya. Jadi sangat rugi zaman sekarang kalau nggak pinter. Oke, sebelum kita break karena ada pemutaran adan, Mas Kem, Ade, kemudian Mas Pur gitu. Romi minta satu kata dari masing-masing narasumber ini yang menggambarkan musik Sampang saat ini gitu. Mungkin dari Mas Pur. Udah langsung junjung tangan ya Mas Pur ya. Saking semangatnya dan saking pedulinya terhadap musik di Sampang, sahabat-sahabat. Mas Pur, satu kata yang menggambarkan musik Sampang. Ini sebenarnya sebelum acara ini saya sudah beberapa tahun ini melakukan riset. Riset akan ini regenerasi musisi Sampang ini kok seperti ini, kok sangat memprihatinkan. Jadi satu kata untuk regenerasi musisi Sampang adalah degradasi minat Mas. Di Sampang ini sedang terjadi degradasi minat untuk musik. Oke, degradasi minat. Kita akan ulas lebih dalam lagi nanti di sesi berikutnya. Mas Kem. Begini ya, untuk kata diri saya ya. Oke. Saya juga sebagai musisi senior, gimana caranya Sampang ini musiknya tuh ya katakanlah harus ada sering adanya penampilan, itu aja dari saya ya. Oke. Sehingga kalau sering ada penampilan kan lain itu loh, porsinya itu loh. Jadi kita sering menampilkan lain dengan tidak sering nampil gitu, itu aja. Oke. Jadi perlu ruang untuk mengekspresikan ya. Oke. Lanjut Ade. Kalau dari saya generasi yang sekarang ini mungkin lebih ke memanfaatkan gadget yang ada itu harus dimanfaatkan betul agar kita bisa mensaring minat kita kemana dan akhirnya tujuan itu bisa tercapai, paling tidak punya gambaran lah siapa yang kita ingin contoh dan itu yang harus kita kerjakan seperti itu. Oke, jadi pemanfaatan gadget sahabat salsa. Oke. Jadi ada 3 kata kunci yang kita akan bahas nanti di sesi berikutnya, yakni degradasi minat, kemudian ruang sahabat salsa dan yang terakhir adalah pemanfaatan gadget sahabat salsa. Dari ini jawaban dari Ade ini era 2000-an banget ya. Karena di era ini memang serba gadget dan sebagainya. Oke, sahabat salsa, wow. Aduh, karena ini rasa ada sedikit panas dingin juga kita ngobrol tentang musik ya, karena sekarang udah waktunya musik Sampangnya harus bangkit kembali gitu sih, itu yang menjadi harapan kita bersama gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi sahabat salsa, kita akan break dulu karena ada pemutaran nada Nasar untuk dari Sampang sekitarnya. Untuk kamu semua tetap stay tune di sini di Salsa Bila FM. 94,1 Salsa Bila FM, radionya orang Madura. Selamat menunaikan ibadah sholat asar sahabat Salsa Bila untuk kamu semua di daerah Sampang sekitarnya. Dan kita lanjut lagi ke obrolan kita seputar upaya meregenerasi musisi lokal untuk masa depan musik daerah ya. Masih banyak hal yang harus kita ulas lebih dalam lagi sahabat Salsa. Di sesi awal tadi kita hanya sebatas berkenalan dengan 3 narasumber kita, yakni ada Mas Pur. Mas Pur gimana, masih semangat untuk mengulas tentang musik? Oke. Mas Pur gimana, masih semangat tentunya Mas Pur? Semangat. Oke. Dan ada Mas Kem juga, Pak Fatur Rohim. Siap, semangat. Kita akan semangat untuk terus mengulas tentang musik sahabat salsa ya. Kita jadikan waktu yang singkat ini untuk benar-benar
syukur-syukur bisa merumuskan dan bisa menyampaikan segala problematika yang ada untuk kembali membangkitkan gairah musik di Kabupaten Sampang. Ada juga tentu yang ada ini harus mempunyai semangat yang paling besar ya, karena Harus jiwanya ini, masih bener. muda banget gitu. Ade. Siap, Mas Romi. Oke, sobat salsa, kita di sesi awal tadi kita udah ngebahas tentang perjalanan musik dari 3 narasumber kita, dan mulai di sesi kedua ini baru kita akan mulai lebih serius lagi sahabat salsa untuk ngebahas tentang upaya meregenerasi musisi lokal untuk masa depan musik daerah sahabat salsa. Dari 3 narasumber kita, dari Mas Pur tadi kita udah dapat 3 kunci ya. Dari Mas Pur ada degradasi minat di Sampang tentang musik. Kemudian dari Mas Kem dari tentang ruang sahabat salsa di Kabupaten Sampang, ruang bermusik di Kabupaten Sampang ini yang harus ditingkatkan. Kemudian di Ade tadi ada pemanfaatan gadget atau teknologi yang berkembang saat ini itu untuk keberlangsungan musik di Sampang. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Mas Pur dulu. Mas Pur, bisa dipaparkan lebih jelas lagi tentang yang dimaksud dengan degradasi minat akan musik di Sampang saat ini, Mas Pur? Begini Mas, kenapa saya bilang terjadi degradasi minat di Sampang? Karena saya melihat kondisi di Sampang, khususnya di regenerasi musisi ya. Sampang ini bila dibilang lagi regenerasi musik di Sampang ini sedang tidak baik-baik saja saat ini, Mas. Oke. Karena saya melihat dari indikator-indikator ini, Mas. Pertama, saya sudah beberapa kali mencoba bikin event di Sampang untuk menjaring potensi-potensi muda ya, khususnya di dunia band. Itu 2 kali ya. Yang pertama itu justru saya besar-besaran di Semadura berapa tahun yang lalu ya. Itu Semadura pesertanya itu jauh di luar ekspektasi saya, Mas. Semadura itu cuma 12 grup, Mas. Oh, Semadura. Iya, sangat miris. Jadi saya bingung sampai 12 grup ini mau diselesaikan sampai malam gimana caranya. Sampai akhirnya saya ambil 5, saya tampilkan lagi malamnya. Terus kedua lagi ada event akustik itu nyari pesertanya, ya Allah Mas, ampun sulit Mas nyari peserta di Sampang, Mas. Makanya saya berani bilang di Sampang ini saat ini sedang terjadi degradasi minat untuk musik. Jadi minat anak-anak muda sekarang itu sudah bergeser. Mereka lebih tertarik ke dunia digital, saya bilang. Jadi mereka ini lebih suka sosmed, TikTok, YouTube, dan lebih-lebih lagi game. Gamer sekarang sudah sangat luar biasa, Mas. Seandainya dicoba ada event Mobile Legends mungkin bisa ratusan peserta, Mas. Sangat terbalik sama peminat musik. Jadi saya khawatir nanti mungkin kan generasi saya sama Mas Kem kan nggak mungkin aktif terus, mungkin 15 tahun mendatang atau sampai 20 tahun mendatang. Saya takutnya di bawah eranya Mas Ade ini sudah tidak ada lagi penerusnya. Oke. Jadi bisa terancam punah, Mas, kalau tidak dari sekarang kita bertindak. Gitu, Oke. Mas. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Pur sendiri, untuk kembali meningkatkan minat bermusik di Sampang itu seperti apa sih? Nah, itu Mas Pur. tidak bisa kita kerjakan sendiri, Mas. Kita harus merangkul semua pihak. Yang pertama, kita harus lakukan upaya pembinaan ya. Pembinaan dalam arti ini pembelajaran musik lagi ya. Mulai dari tingkat bawah lah kalau bisa, mulai dari SD. Jadi seandainya kita bisa pelajaran seni musik itu kita akan masukkan ke kurikulum muatan lokal lah, istilahnya begitu. Jadi mulai dari tingkat SD itu sudah ada bibit-bibit musisi. Jadi di SMP-nya sampai SMA nanti tinggal mengasah aja. Jadi begitu kita jaring dengan event-event yang ada di Sampang, kita nggak kesulitan lagi talent-talentnya. Sementara ini kita nggak kesulitan, bibitnya yang nggak ada. Kalau eventnya itu ada sebenarnya, cuman nggak ada yang mau ikut gitu. Mereka lebih suka menonton dan penikmat aja, tapi untuk terjun jadi musisi sendiri nggak ada sekarang, sangat jarang sekali. Dan ini terjadi bukan hanya di Sampang, Semadura, tapi yang paling parah di Sampang.
hal ini degradasi minat musik menurut Mas Pur ini ya sahabat salsa itu terjadi di Madura. Tapi degradasi minat musik di Sampang ini yang paling parah gitu, dan harapannya itu bisa membaik dengan berbanyak upaya yang menurut Mas Pur itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Tapi untuk membangkitkan musik di Sampang kita perlu kerjasama semua pihak sahabat salsa. Oke, kita berpindah ke Mas Kem. Iya. Mas Kem berkaitan dengan ruang tadi itu apakah nyambung, apakah ruang festival yang sempat diberikan Mas Pur itu tidak cukup atau seperti apa, ruang seperti apa sih yang dimaksud oleh Mas Kem gitu? Ya seharusnya kalau menurut saya ya juga saya sependapat dengan Mas Pur tadi itu, kita tuh harus mengadakan atau event-event sebenarnya itu. Dan harus ada ruang lingkup ini dalam artian untuk memforkan para peminat-minat musik tentunya itu. Cuman yang sampai sekarang ini ya memang kembali tadi pada tuh masalah kurikulum lah. Ya kalau bisa sedini mungkin tuh harus diadakan pembinaan musik mulai dari SD sebenarnya. SD, SMP, SMA dan sebagainya itu loh, dan seterusnya itu loh. Sebenarnya kalau di SMP itu ada ya guru-guru musik itu ada. Cuman kadang-kadang yang dia katakan sentralisasi itu cuma hanya tari dan musik, itu harusnya dibina. Ya saya tidak ke siapa lah. Ke SMP aja SMP 1 kan guru musik tidak ada. SMP 1. Jadi terpaksa ngambil dari luar, biasanya selaku pelatihnya itu loh. Akibat dari itu sebenarnya guru tuh harus bisa ya membidangi masalah tentang musik gitu loh. Jadi dia merekrut bagi para pelajar yang senang musik ya, dilatih bersama-sama kan akhirnya nanti jadi bagus lah. Jadi punya keinginan untuk bisa bermusik atau main musik apapun itu gitu. Oke. Mas. Jadi Mas Pur tadi udah ada festival di beberapa kali festival, tapi hal itu juga perlu ditekankan kembali mungkin ya. Mungkin di awal itu mungkin minatnya masih kecil, tapi ya kadang memang itu menjadi pengaruh untuk semangat kita juga sih ya memang. Tapi menurut Mas Kem tadi ya ruang-ruang itu juga harus kita tingkatkan, perbanyak lagi gitu. Benar, iya. Agar mereka generasi-generasi yang masih belum melekakan musik, mereka yang masih belum minatnya belum tumbuh akan musik itu bisa tumbuh lambat laun gitu. Oke. Kalau Ade sendiri nih yang mewakili generasi saat ini gitu. Ade, menurut Ade problem apa sih yang ada pada anak muda saat ini gitu, sehingga minat mereka akan musik seperti yang disampaikan oleh senior musik di Sampang ini itu bisa bangkit kembali, itu seperti apa sih Ade? Menurut pandangan Ade? Kalau dari sudut pandang saya itu yang pertama kita kurangnya melihat atau punya sosok ya, siapa yang kita jadikan tauladan seperti itu ya, seperti itu. Dan kemudian kami juga musisi-musisi yang masih muda ini kadang-kala di satu acara minggu pagi biasanya CFD kita kadang main itu di CFD dan di situ diperkenankan untuk teman-teman yang mau main atau jamming bareng gitu, itu sebagai perangsang agar mereka itu minatnya menjadi aku suka ngedrum nih, suka gitar, suka apa, intinya di musik itu mereka bisa tahu paling tidak alatnya yang dipegang itu seperti apa, dan kemudian lagu yang ingin dimainkan itu apa, seperti itu. Tapi di satu sisi mungkin orang hanya mas request ini gitu. Ini kok kayaknya hanya menjadi konsumtif saja, bukan malah ingin menjadi pelaku gitu sebagai musisi seperti itu. Ya seperti itu sih minatnya mereka itu sekarang menjadi konsumtif menurut saya itu. Kalau pemanfaatan gadget ini menurut Ade gimana? Pemanfaatan gadget agar ya musik di Sampang itu juga bisa kembali bangkit gitu deh. Gimana deh? Ada satu contoh di saat ini kan mungkin dari TikTok juga ada yang sering live main gitar tapi suara musiknya dari YouTube atau gimana, dia show off, tapi di situ juga akhirnya kita yang belajar musik, kalau permainannya ini gini nih,
kalau main drum kayak gini, kayak vokal kayak gini nih. Nah di situ kita juga bisa belajar dan bijak menggunakan media kita untuk belajar. Sebenarnya yang dikatakan Pak Kem dan juga Mas Pur, dulu sulit untuk belajar mengenal musik, alat musik ataupun teori tentang musik, itu sebenarnya kita sudah banyak sekarang, sudah nggak kurang-kurang untuk belajar gitu. Tapi sekarang minat anak-anak sekarang justru lebih ke gaming dan juga ya itu konsumtif tadi tuh. Iya, seperti itu. Ya jadi memang kadang dunia yang ada saat ini memang terbalik gitu ya Mas Pur ya. Mas Kem ya. Iya, Dan benar. kalau dulu itu susahnya minta ampun, tapi semangatnya luar biasa. luar Gitu. biasa. Cari lagu tuh sulit. Iya. Dan sekarang kebalik gitu. Malah ruangnya banyak ya. Sebenarnya banyak ruang yang bisa kita manfaatin gitu. Cuman malah SDM-nya yang kurang berminat untuk memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Jadi gadget ini memang ada plus minusnya gitu. Bahkan untuk musik sendiri gitu ya, untuk kemajuan musik sendiri gitu. Kalau Mas Kem, kalau wadah Iya. di Sampang ini udah ada nggak wadah yang mengumpulkan para pecinta musik, para pelaku musik, praktisi musik, itu udah ada nggak Mas Kem? Ya sebenarnya ada sih. Ya. Cuman kurang bisa dimanfaatkan gitu loh. Ya contohnya kayak di Puja Sera itu loh. Taman Wijaya itu kan wadah itu untuk tampil. Cuma kan sekarang kan nggak ada tuh. Udah lebih 2 tahun mungkin nggak digunakan tuh untuk acara-acara pementasan musik itu loh. Kalau wadah secara organisasi nih, yang isinya itu para praktisi itu ada nggak wadah organisasi? Ya sebenarnya kalau kita bicara praktisi itu ya ada sebenarnya. Cuman kadang-kadang kendalanya tadi itu, ya misalkan contoh kayak begini ya. Ya ayo tampil di sini. Mereka yang mindsetnya tuh ya mungkin masalah uang gitu aja. Ya saya dibayar berapa gitu aja, kita tuh juga gimana. Saya juga terus terang punya Mas Romi punya komunitas oldies song gitu. Dulu saya berbicara gitu loh. Ya sangat berkenan. Ya cuman tentunya yang hadir itu ya bagian sepuh-sepuh ya, itu namanya lagu-lagu oldies itu ya sangat murah tuh saya mengadakan apa itu temu kangen para pencinta lagu-lagu oldies song gitu loh, dari Semenep, dari Bangkalan juga hadir, kita kumpul di sana gitu loh. Gitu. Jadi wadah-wadah itu ya. Kalau yang lintas generasi, Mas Pur, di Sampang ada nggak Mas Pur? Sebenarnya ada, bahkan bulan kemarin kita sempat adakan reuni lintas generasi tanggal 4 Desember. Dan alhamdulillah animo teman-teman sangat bagus sekali. Antusias sekali. Jadi musisi dari tahun 70-an sampai generasinya Adi itu kita undang semua waktu itu. Sampai tidak cukup venue-nya itu di Uni Cafe waktu itu. Ya. Dan dengar-dengar peserta yang ikut kemarin tuh banyak yang nanya lagi kapan ada event-event gitu lagi. Oke. Jadi mungkin sedikit banyak ini menstimulasi teman-teman untuk bisa kreatif lagi dalam musik. Bisa tampil gitu loh. Dan ini lagi mas tambahan. Sekarang ini kita penuh dengan keterbatasan. Berharap ingin memajukan musik Sampang, tapi kita banyak keterbatasan khususnya anggaran. Dan di sisi lain pihak sponsor pun sekarang memandang acara musik itu juga bukan suatu bisnis yang menjanjikan. Orientasi sponsor kan mesti bisnis. Jadi mereka nggak begitu tertarik sekarang. EO nawarkan acara-acara musik, kurang tertarik sponsor. Mereka lebih tertarik acara-acara kayak apa? Gamer, lomba-lomba Mobile Legends, lebih tertarik ke itu. Itu lebih menyulitkan langkah kita lagi sebenarnya gitu. Dan ini lagi kurang dukungan dari orang tua juga. Mereka kurang support anak-anaknya yang suka musik sepertinya. Iya. Jadi lingkungan konservatif di zaman saya itu sekarang masih banyak juga di Sampang. Oh. Masih ada gitu Masih ya. ada. Iya. Jadi di era yang saat ini lingkungan konservatif yang Mas Pur ceritakan itu masih ada. Masih ya? banyak yang memandang sebelah mata musisi itu masih banyak. Artinya tidak Dasarnya gitu ya. kalau anak saya menekuni musik, nanti mau jadi apa ke depannya? Mau kasih makan apa istrinya lagi? Nah ini tapi saya melihat tidak bisa kita salahkan juga sebenarnya orang tua itu. Soalnya apa ya, di Sampang saat ini
belum ada influencer atau tokoh-tokoh yang sukses di dunia musik yang bisa kita jadikan contoh atau tauladan. Kalau di Sumeneb kan ada Irwan. Iya. Nah, itu bisa dicontoh. Jadi insya Allah kalau di Sumeneb itu mungkin di belakang, di bawah generasi Irwan pasti akan banyak Irwan-Irwan yang lain yang akan menyusul dan meniru jejak Irwan itu. Di Sampang itu belum ada sekarang ini. Oke. Ya memang namanya tambahan ya Mas Romi ya. Iya, Memang dari dulu tuh yang namanya vokalis ya untuk Sampang tuh memang tidak ada. Kita kadang-kadang kalau ada job ya, kita pasti ngambil dari luar Sampang. Pemangkasan sebenarnya. Sampai Apalagi segitu. iya, apalagi tadi Mas berkatakan tuh jadi contoh lah idola kayak Irwan tuh kan dia enak jadi panutan untuk warga Madura secara khusus itu loh. Secara Ya, umum sudah- lah itu loh. Sudah Iya. bisa membuktikan bahwasanya hidup di musik itu Iya. berpotensi. Iya. Iya. Kayak Iam Sarifin kan dia sebenarnya. Ah. Iam Sarifin almarhum, Yus Yunus kan juga dia semen juga tuh. Ke Sampang masih tidak ada. Ya tadi itu mungkin apa memang terkendala dengan ya SDM juga bisa atau personilnya mungkin kekurangan Sampang itu. Kekurangan musisi, kekurangan juga termasuk kekurangan vokalis gitu loh. Itu aja. Jadi Mas memang Romi. sosok yang menjadi barometer, sosok yang menjadi panutan Masih di belum musik ada. di Sampang itu masih belum ada Masih gitu belum ya. ada, ya. Oke, Masih oke, belum oke. ada. Jadi itu juga perlu penyaringan khusus ya. Jika nanti kalau ada bibit Sampang ini kan luas ya dari utara sampai selatan gitu ya sobat salsa ya. Ya mudah-mudahan ada lah bibit-bibit itu gitu, dan ya tentu ketika bibit itu udah mulai muncul gitu ya, tentu ada ruang yang harus disediakan juga Disediakan, gitu ya, bener. agar itu bisa terus berkembang dan tumbuh dengan baik gitu. Ini lagi Mas Romi tambahan ya. Di Sampang itu kadang-kadang vokal itu kan saya punya BSB, Bina Seni Vokal di Sampang. Oke. Cuman apa? Saya ada brosur ke sekolah-sekolah dari SD sampai SMA. Itu gak ada yang minat. Iya. Cuman kadang-kadang pihak sekolah misalkan ke orang tua gitu loh. Jadi kita tuh misalkan kita tuh ada FF2N ya. Sekarang S3 ya. S3. Itu kalau ke Surabaya tuh pasti pasti udah. Cuman saya pernah dulu punya anak buah atau punya anak asuh tuh sampai juara harapan 1 di Jawa Timur. Buat apa? Kalau di Sampang itu kalau ada lomba baru latihan. Kalau di Surabaya enggak namanya. Yep. Jadi saya cerita, ya Pak kalau di sini itu sekalipun tidak ada lomba itu tetap dibina. Iya. Vokal itu dibina. Jangan pas ada lomba baru latihan itu keliru. Itu loh. Ada sanggar hasilnya, ada Sampang ada sanggar. Cuman nggak ada peminatnya. Jadi memang betul seperti Mas Pur tadi bilang tadi ya. Jadi pembinaan musik ini ya mulai dari orang tua ke orang Iya. tua Iya, bahwa termasuk itu. bahwa seni itu penting juga gitu ya. Sahabat salsa kemudian di tingkat sekolah pembinaannya itu juga perlu dilakukan gitu ya. Dan harusnya begini, selaku orang tua berilah kebebasan ke anaknya selama itu kegiatan positif, Positif. apa tidak. Dan fakta juga sudah banyak bahwasanya hidup di musik itu juga bisa mencukupi sebenarnya. Iya, Bisa betul. menjanjikan gitu Bisa ya. menjanjikan. Asalkan kita tight gitu. Bahkan ada problematika juga kalau di musik itu ketika di sekolah itu ada musik itu malah akan membuat nilai akademis murid itu buruk, padahal itu nggak seperti itu gitu ya, nggak Iya. seperti itu, karena musik ini menurut pandangan Romi ya, musik ini setuju nggak para narasumber kalau orang yang menurut Romi yang bisa seni terutama di dunia musik, baik itu vokal, melodi, bass dan drummer, menurut Romi itu adalah aset-aset milik daerah yang harus dikembangkan juga, difasilitasi, dikembangkan agar musik di Sampang itu juga bisa berkembang gitu. Oke, tadi juga sempat disinggung tentang salary yang kecil. Ada boleh disepil dong gitu. Kalau sekarang nih di Sampang itu salary untuk manggung ngeband itu berapa sih, Dek? Itu kan juga bisa menjadi tolak ukur ya bagaimana warga Sampang itu menghargai seni gitu. Iya. Katakanlah di kafe ya yang jam mainnya paling dari jam 7 sampai jam 10 itu paling tidak sini berani bayar 500 ke bawah lah. 500 ke bawah. Iya. 3 jam itu main. 3 jam main gitu. Ya. Itu kalau dibandingkan dengan daerah lain, Dek, yang kamu tahu, Dek? Setahu saya sih
Mirip-mirip. di Pamekasan yang mulai berani. Tapi pun itu bisa dihitung jari ya. Iya. Kalau kafe-kafe seperti itu gitu. Iya. Dan itu juga pengaruh juga untuk menjadi semangat juga ya dia. Iya, iya. Gitu. Oke. Ini banyak nih problematika tentang musik sahabat salsa. Oke, sekarang Mas Kem dulu. Iya. Mas Kem, seberapa penting, seberapa besar gitu pentingnya peran pemerintah dalam melestarikan musik gitu di Sampang gitu? Ya menurut saya sebenarnya harus harus turun tangan gitu loh. Minimal kan ada yang mengenai masalah tentang kebudayaan, contohnya di Sporabut ya. Itu contoh soal ya maaf aja, saya kan pernah utarakan ya, maksud dan tujuan saya itu ya apa akhirnya ujungnya nggak ada biaya, nggak ada anggaran untuk itu. Cuman ya di Sampang ini sesuai dengan yang namanya kita bicara ini kan juga terkadang kontennya juga temanya musik lokal ya. Kalau kita berbicara musik lokal tuh sebenarnya ya musik yang tradisional kan tentunya itu loh, yang dikembangkan dengan turun-temurun sebenarnya tuh, dan digambarkan dengan ya termasuk di Sampang itu juga ada ya Mas Romi ya, kayak musik tradisional tuh kayak mencopat itu loh, mencopat terus musik ya kalau dal gumbu karena sudah sering kan kita event dal gumbu dan dal duduk apalagi itu dal duduk gitu loh. Sampang tuh ada musik bebeng itu loh, musik bebeng itu musik yang dari bambu, cuman ada nadanya. Itu ritual untuk acara-acara keagamaan sebenarnya, ada roncengan itu kan, itu juga dikembangkan sebenarnya, itu juga aset-aset daerah sebenarnya begitu. Jadi harus lebih banyak kayak semua seni termasuk musik lokal ini juga harus dikembangkan gitu. Iya, dikembangkan. Karena ini adalah aset daerah. Aset daerah gitu loh. Jangan hanya dal duk itu sebenarnya kalau menurut saya kan hanya itu impor itu. Dal duk itu kan dari ya kalau kita boleh mengatakan tuh dari Pamekasan. Sebelah ya. Di sebelah. Kalau di Sunda tongtong, musik tongtong. Saya dulu pernah juri musik tongtong di sama intinya musik dulu cuman beda penyebutan. Iya. Kalau dal gumbu tuh memang aset Sampang, dal gumbu itu. Iya. Padahal ya kalau kita ngelihat tentang perkembangan musik saat ini ya, Ade, Mas Pur, Mas Kem juga gitu. Kalau kita ngelihat bahkan kalau yang sekarang Romi ikuti ya, bahkan musik-musik timur itu sekarang udah mulai naik nih di tingkat nasional. Karena mereka mengkolaborasikan antara musik modern dan musik daerah. Kontemporer istilahnya. Iya. Kontemporer gitu. Nah itu gimana Mas Pur? Kalau Mas Pur sendiri nih, mandang itu? Kalau untuk ini ya, sebenarnya kesempatan. Mereka lebih pandai mencari kesempatan. Sebenarnya untuk Madura pun bisa sebenarnya. Iya betul. Cuman kesempatan dan akses untuk ke sana kita yang belum punya. Musik-musik Madura bagus-bagus lagu-lagu Madura. Bahkan banyak sekarang grup-grup musik Madura yang rekaman udah banyak. Oke. Kalau pemerintah sendiri tadi kan udah ada nih anggap penting ulas dari Mas Kem tadi, pentingnya pemerintah. Kalau kehadiran Mas Pur sendiri untuk musik nih, untuk memajukan musik di Sampang, seperti apa sih peran yang diharapkan dari pemerintah? Kalau saya sangat berharap pemerintah itu lebih memperhatikan nasib ini musisi Sampang khususnya ya. Kita nggak mulu-mulu, kita nggak butuh event yang terlalu besar. Yang penting berkelanjutan dan rutin, itu aja. Jadi dengan rutinnya event, yang jelas teman-teman bisa explore untuk kebolehan di situ. Berkarya. Dan itu akan lebih menarik keminatan mereka. Minggu depan kita tampil juga di sana, minggu depan lagi di sana. Jadi nggak perlu besar-besar event, itu penting berkelanjutan dan rutin itu. Sementara ini kita dari komunitas band Sampang itu ada program tiap awal bulan kita adakan ngejam bareng sih. Jadi musisi manapun dari generasi manapun bisa ke sana. Bisa gabung gitu ya. Dan itu swadaya kita biaya sendiri. Kita taruh di salah satu kafe di Sampang tiap bulan itu satu kali. Jadi itu salah satu upaya yang Mas Pur dan teman-teman musisi di Sampang lakukan agar generasi-generasi itu muncul. Iya, sampai sebegitunya kita swadaya itu, murni swadaya itu. Iya. Oke, dan Adik, kamu juga bisa harus narik nih para generasi-generasi kamu dan di bawah kamu untuk
untuk kembali menghidupkan musik gitu ya. Iya benar. Kalau dari sendiri nih, dari Jiwa Muda sendiri, yang diharapkan peran seperti apa sih yang diharapkan dari pemerintah gitu? Yang pertama itu diberikan tempat kita dan juga difasilitasi seperti event-event, paling tidak acara atau hari besar, mungkin hari jadi Sampang seperti itu, berilah kita tempat untuk menampilkan diri bahwa ini adalah band Sampang seperti itu. Dan kita juga ingin anak-anak muda di Sampang itu punya gambaran bahwa ini loh band Sampang, nggak kalah bagus dari yang di luar Sampang juga, seperti itu. Gitu. Iya, betul sekali. Jangan sampai Mas ketika ada event besar di Sampang yang itu sebenarnya adalah kesempatan untuk membranding aset-aset daerah, termasuk aset musik daerah itu, malah dilempar ke orang lain, ke daerah lain gitu. Dan ini Romi kan orang sumber sekalian, Romi pernah juga nge-MC kan di satu acara gitu ya. Saking mungkin Romi jadi lucu sendiri gitu kan. Romi berangkat dari sini dari radio dan Sampang. Romi bawa nama Sampang juga di sini. Dan itu acaranya di Sampang. Pas malah disangkanya Mas gitu. Mas dari Pamekasan ya. Dikira Pamekasan. Iya, sekrisis itukah gitu ya. Padahal di Sampang sendiri, di daerah kita sendiri itu pemusik gitu ya, pelaku seni itu banyak banget yang memiliki kualitas gitu. Betul. Ya. Tapi cuman kenapa produk di luar Sampang lebih dicintai, kenapa tidak mencintai produk sendiri gitu sih. Itu mungkin yang bukan hanya pemerintah tapi semua pihak itu juga harus stakeholder itu juga harus menyadari tentang itu gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan aset-aset dan kekayaan vokal yang ada gitu. Oke, aduh, nggak ada habis-habisnya sahabat salsa tentang musik. Mudah-mudahan di segmentasi tentang seni ini ada keberlanjutannya. Kita tentu akan itu nanti nextnya juga akan ngobrol kembali dengan Mas Pur, Mas Kem, Ade dan generasinya juga, Bangsa Cara, Circle Band gitu. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi sahabat salsa. Oke, karena waktunya terbatas, mungkin di Romi kasih closing statement itu boleh berupa keluh kesah yang masih belum tersampaikan, boleh disampaikan, dan berupa harapan juga boleh disampaikan gitu. Mungkin sekarang kita, kalau tadi dari yang paling senior dulu, sekarang dari yang paling muda dulu nih. Ade, silakan closing statementnya, Ade. Mulailah mengenal musik, karena kita itu hidup bukan hanya sekedar bicara, tapi juga harus mendengarkan. Dari musik kita bisa mendengarkan hal yang bisa membuat kita baik atau emosi kita lebih stabil dari musik, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Pur, untuk Mas Kem sebagai pamungkas saja deh. Untuk saya pribadi, semoga tercipta sinergi dan kolaborasi antara musisi dan pemerintah daerah, begitu juga dengan pihak swasta yang berkecimpung di dunia seperti kafe, tempat wisata, untuk lebih memajukan musisi dengan cara mengadakan event-event di tempat mereka gitu. Dan harapan saya semoga ke depan banyak lagi tokoh-tokoh seperti Mas Kem yang peduli dengan pendidikan seni, khususnya di SD ataupun SMP, lebih banyak lagi. Karena tanpa jasa beliaunya ini sulit kita untuk mencerdaskan generasi di bawah kita, khususnya di bidang musik. Dan terakhir, dan semoga ini didengar oleh para pemangku jabatan, yang tadi saya sempat singgung tadi, masalah pendidikan seni kalau bisa dimasukkanlah ke kurikulum muatan lokal lah, mulai dari tingkat SD. Jadi kita bisa memetik nanti di bangku sekolah yang lebih tinggi lagi. Siap, amin. Kita akan soundingkan itu. Mas Kem. Lebih ini kami selaku musisi senior ya menghimbau kepada para semua artinya begini. Saya kepengen memang musik ini berkembang. Mulai dari tingkat, kalau perlu tingkat TK kan, begitu kan? Iya. Tingkat TK, tingkat SD dan sampai SMA tuh kalau perlu kita tuh ya apa tadi itu mengadakan ya event-event. Kalau saya begitu, iya. Sampai gitu kita tuh seperti apa yang dia katakan Mas Pur tadi, memang tuh dari dini itu harus juga ada
musik. Karena musik itu juga apa ya, bahasa perasaan kalau saya mengatakan begitu ya. Dan ya mudah-mudahan juga didengar oleh pemangku jabatan. Intinya memang dari seniman-seniman Sampang tuh ya tentunya juga harus bersatu tentunya begitu. Dari lintas generasi yang paling tua lah sampai yang bangunan juga harus bersatu. Ya kita biar bersinergi. Itu aja. Mas Romi. Oke, terima kasih banyak untuk semua narasumber kita yang sudah hadir. Ade, terima kasih banyak. Mas Kem, terima kasih banyak. Mas juga, karena jiwa musik beliau masih sangat muda sekali. Saya malah seneng di dekat tuan. Mas Pur juga terima kasih banyak udah memfasilitasi kita untuk bertemu dengan tokoh-tokoh hebat di dunia musik seperti Mas Kem, kemudian Ade juga di generasi saat ini gitu. Terima kasih sebesar-besarnya, dan sahabat Salsabila untuk sebagai upaya untuk membangkitkan kembali musik di Sampang, tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari tingkat yang paling rendah di keluarga pun harus support untuk anak-anak mereka yang cinta dan ada minat di musik gitu. Karena musik ini bukan menjadi kebalikan dari nilai akademisi, bukan sahabat Salsa, tapi itu menjadi nilai tambah malahan gitu sahabat Salsa. Dan kemudian semua pihak akan keberlangsungan musik di Kabupaten Sampang juga diharapkan, terutama pemerintah sahabat Salsa, untuk melestarikan musik, terutama musik lokal dan para musisi lokal di Kabupaten Sampang. Baik, terima kasih banyak untuk kamu semua sahabat Salsa yang udah mengikuti salah satu inspiratif dan edukatif di edisi hari ini, upaya meregenerasi musisi lokal untuk masa depan musik daerah. Terima kasih juga, dan tentu Salsa Talk Show akan kembali hadir dengan tema-tema yang layak untuk kita bahas sahabat Salsa. Saya Romi bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali.